Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2025 ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan apa yang kita cita-citakan selama ini di tahun 2025 ini akan terlaksana semuanya. Nah teman-teman, kembali lagi di awal bulan tahun 2025, tetap di Misteri Kejawen akan terus menceritakan atau mengisahkan misteri-misteri yang mungkin nanti akan kita ambil pelajarannya dan mungkin kita bisa terapkan atau aplikasikan di setiap hari di keseharian kita. Dan bagi teman-teman semuanya yang mempunyai banyak kisah, ya jangan dipendam aja, berbagi sama kita ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pengen berbagi kisah di seputar dunia mistis, teman-teman bisa langsung hubungi kami di WhatsApp yang akan tertera di layar kita. Langsung kita bisa berbagi cerita di Misteri Kejawen 88. Nah teman-teman, pada hari ini saya bersama dengan Mbah Nurselo yang akan menceritakan satu kisahnya. Nanti saya juga belum tahu ya tentang apa yang akan diceritakan, jadi langsung saja kita temui atau kita langsung bersama dengan Mbah Nurselo. Alhamdulillah teman-teman, di samping saya sudah ada Mbah Nurselo yang akan berkisah tentang seputar pengalamannya gitu. Nah, gimana Mbah Nurselo? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, alhamdulillah. Sebelumnya ini Mbah Nurselo kita akan menceritakan tentang apa malam ini? Insya Allah ini nanti menceritakan dalam permasalahan yaitu waktu saya mau memotong apa itu pring petuk temurusnya. Pring petuk gitu. Nah ini saya melihat di konten-konten YouTube di channel yang lainnya itu kalau pring petuk itu harganya mahal gitu nggih. Ya katanya sih Mbak. Gitu. Nah baiklah teman-teman, jadi insya Allah ini sangat telah bermanfaat ya. Kenapa? Karena kalau pring petuk itu sebenarnya ada apa tidak saya juga nggak tahu, karena sampai hari ini banyak yang mencari pring petuk tapi juga banyak yang tidak pernah menemukan gitu. Nah baiklah, untuk waktu dan tempat saya langsung persilahkan ke Mbah Nurselo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nimatillah, wa la qaula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Walladzi ja'ala lakum qala ibadati wa rabbakum wa qabatan darajatin liyabluwakum bima lakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu lahu ghafurur rahim. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah, semoga channel kita bisa jaya. Itu channel MK ya atau Misteri Kejawen. Dan keduanya kita sebagaimana orang Islam salam kepada Rasulullah SAW, moga-moga kita di hari nanti mendapat syafaatnya dan diakui sebagaimana menjadi umatnya. Jadi kita mau menceritakan dalam pengalaman saya, yaitu waktu kalau tidak salah itu tahun 2014 kalau 2014 itu 10 tahun yang lalu. Iya, lebihnya. Nah gini Mbak ya, dalam cerita pertama itu saya itu mengerjakan orang teman tetangga lah untuk membersihkan di kebun. Nah waktu di kebun itu tiba-tiba yang kerja itu jam 10:30 lari-lari ke rumah. Saya tanya ada apa, ternyata beliaunya itu waktu membersihkan rumput atau menanam, kalau namanya dulunya yaitu apa, pohon singon, tiba-tiba ada ular besar sekali Mbak. Kalau tahunnya dia sampai hampir satu pupu itu beliaunya ularnya itu lewat di, kalau bahasa Seragangan apa ya, di bawahnya dia. Akhirnya beliaunya takut sekali.
Nah, setelah begitu, akhirnya dia mau untuk menanam apa itu pohon sengon itu dan membersihkan, tapi saya harus menunggu. Dengan arti apa ya Mbak ya, terus harus membaturi dia itu loh Mbak gitu. Nah, akhirnya saya menemani. Setelah saya selidiki benar, itu ada lubang Mbak ya, ada lubang kecil, itu ularnya itu masuk ke lubangnya, tapi hanya terlihat dari kepalanya. Saya sangat kaget sekali. Lah anehnya lagi Mbak, setelah 1 jam tidak ada, barang itu saya lihat itu hilang. Nah, setelah hilang, nah, saya itu malam tidak bisa tidur Mbak. Malamnya itu nggih? Malamnya tidak saya tidur. Ada apa ya kira-kira? Kok saya tidur kok sulit sekali. Setelah pagi itu sampai dari subuh sampai jam 6, saya itu tiba-tiba itu merasa bahwa saya itu ingin ke kebun itu tadi. Nah, setelah kita ke kebun, jadi saya ke kebun melihat tanaman itu. Nah, tiba-tiba saya seperti ditarik Mbak, kan di kebun saya itu ada apa itu bambu Mbak ya, namanya bambu ori, pring ori lah, ada Jawanya itu gitu. Nah, tiba-tiba saya itu ya sebenarnya enggak ada tujuan apa-apa. Nah, saya tiba-tiba tahu bahwa ada yaitu bambu pring temu rosnya. Nah, setelah saya tahu itu apakah ini yang namanya, tapi itu di yang paling bawah Mbak. Jadi bahasa Jawa ini di bongkotnya. Nah, itu jadi wah, saya berarti ini aku menemu rezeki. Dulunya kan masih rame-ramenya Mbak, si katanya harga sekian. Lah setelah itu kan saya enggak bawa apa-apa Mbak. Nah, karena kan saya enggak bawa apa-apa, apa itu bambunya itu saya tali Mbak. Saya tali dengan misalnya kalau bahasa Jawa itu debok atau pisang ya. Saya tengeri, maksud saya tengeri gitu loh Mbak. Bagian yang itu yang ngurusnya tembok tadi itu ya. Memang sebenarnya itu sangat terbuka Mbak, tapi tetap saya tengeri dengan apa itu pisang itu tadi, pohon pisang itu. Dan kedua saya tengeri lagi itu dengan kalau bahasa nu carang ya, atau carang itu bambu. Nah, ada 2 Mbak. Saya pulang Mbak, mengambil mengambil gergaji dengan apa itu bahasa Jawa, nah itu arit atau istilah apa ya Mbak ya, kalau bahasa Indonesia celurit itu bukan, jadi ya pokoknya arit lah gitulah gitu. Bendu Mbak ya, bendu lah ya gini aja. Nah, setelah saya kembali lagi ke sana, ternyata barang itu tidak ada Mbak. Mulai dari talinya, mulai dari hilang, nggak ada sama sekali. Apa dicuri ada orang? Ya enggak ada. Jadi sedikit pun tidak ada bekas atau orang datang nggak ada sama sekali. Loh, itu kok aneh. Itu pada selang berapa lama itu pada tinggal tuh? Ya enggak ada 1 jam Mbak. Deket kok itu saya berjalan kembali lagi kira-kira ya 30 menit lah Mbak. Ya sudah dari sana ternyata itu enggak ada Mbak. Saya itu sangat kaget sekali. Lah setelah saya cari sampai apa itu sampai pusing Mbak. Lah apa itu yang kerja di kebun saya itu jam 7 kan datang.
jam 7, jam setengah 8 datang. Saya ditanya, lo cari apa? Ini loh tadi gini, saya ceritakan bahwa saya tadi itu mengikat bahwa bambu. Nah, jadi orang tua itu ya apa itu ya ikut mencarinya, tapi ternyata Tetap nggak ketemu. Nggak ketemu. Nah, karena kan saya itu penasaran ya Mbak ya. Saya penasaran malam. Nah, malam itu saya ke kebun lagi dengan tetangga saya itu. Nah, ternyata di situ tuh ada orang juga, beliaunya itu tetangga desa, bukan dari sana, ya tetangga desa di situ. Desa ini rumah saya desa ini. Nah, beliaunya bukan bukan mengerjakan masalah apa itu, masalah di beliaunya juga seorang dukun gitu loh Mbak. Beliau itu ingin mengambil bahwa di bawah kelapa, beliau tahu waktu lewat itu ada barang yang Berharga. enggak mekan gitu, apalagi bahasanya nyala. Nah, akhirnya dengan dia saya ketemu, saya tanya, masalah kan kebun saya. Dan ada apa Pak? Oh, saya kemarin itu tahu bahwa di kelapas ini ada barang menyala. Nah, setelah itu dia di situ juga sama saya di bawahnya apa itu bambu, nah, orangnya di bawahnya kelapa gitu, Mbak. Nah, setelah terjadi orangnya itu akhirnya jangka kalau tidak salah 4 hari barang itu diberikan, itu berupa batu gitu loh Mbak. Nah, dengan orangnya diambil, tapi jangka 3 hari itu dikembalikan lagi, katanya mustika kelapa gitu loh Mbak. Nah, saya menghayati di situ itu tidak dapat apa-apa sama sekali, tetap tidak ada cahaya atau gimana. Lah, yang bercahaya itu malah di atas bambu yang sudah dipotong. Setelah saya lihat itu ternyata yang namanya bambu apa ya, borong apa itu lubang tawon, lawaran itu lubang kumbang, tawon kumbang gitu loh Mbak. Nah, itu saya ambil paginya baru saya ambil, tapi itu di atas Mbak. Setelah saya ambil ya akhirnya ya alhamdulillah lah, setelah beberapa tahun saya tetap melihat dari situ. Jadi saya ke sana ke situ dan ketemu lagi dengan orang yang tetangga desa itu tadi loh, katanya udah diberi. Saya tanya, dan iya ini untuk harus dikembalikan, namanya katanya ndak boleh diambil. Terus gimana sampean? Ini belum ada tanda-tanda yang saya ambil ya. Ternyata setelah jangka berapa hari, kalau tidak salah itu 8 hari, jadi setiap malam saya itu ke sana Mbak. Itu anehnya Mbak, anehnya itu ada ular yang warnanya hijau tapi pendek, namanya kalau tidak salah itu kalau bahasa Jawa namanya ular luwuk. Itu yang sangat berbahaya. Lah, anehnya juga gini Mbak ya. Lah, waktu keluar ularnya itu tadi jangka 5 menit, tapi saya ayati terus Mbak itu. Lah, beliaunya seperti apa ya Mbak, gumpalan apa ya, caranya seperti gumpalan cara apa ya, uap dulu Mbak. Akhirnya beliau itu mewujudkan seorang
yaitu perempuan dan laki-laki, tapi Sepasang orangnya ya? sepasang tapi hitam-hitam tapi kecil-kecil Mbak. Bukan kecil ya enggak lah sedengan sama kita ini. Akhirnya saya tanya, saya kemarin bahwa diberitahu ini ya itu memang saya, tapi jangan diambil. Gitu. Terus akhirnya saya karena kan sudah apa itu sudah biaya persennya gitu ya, Tidak jangan ambil. tidak saya ambil. Nah itu nanti kalau saya tanya kalau saya ambil gimana, jangan nggak bisa itu. Nah, itu memang umpamanya pagernya kebon gitu Mbak. Nah anehnya lagi, setelah saya mau pulang itu ada di bawahnya bambu, tapi bambunya namanya bambu apus. Nah itu ada ular lagi Mbak, itu ada ular tapi hitam apa yang telah diberitahukan kepada teman itu tadi. Lalu itu mungkar Mbak, kayak apa ya kira-kira. Saya biarkan. Setelah saya biarkan, saya pulang aja gitu kan Mbak. Setelah saya pulang, lah paginya Mbak ada orang yaitu mencari rosok. Mencari rosok, di situ menemukan pusaka yang dengan keris, dengan dia diambil. Nah, diambil, enggak bilang kepada kita, pokoknya diambil. Nah, diambil jangka satu hari satu malam. Jadi keluarganya semuanya katanya itu sakit. Nah, katanya sakit, bahwa kalau kamu bahwa saya tidak kamu kembalikan, keluargamu saya habisin semua. Akhirnya besoknya dikembalikan teman menemui saya Mbak, menemui saya gini cerita bahwa gimana ceritanya, saya pas waktu mencari rosok bahwa ada pusaka apa itu berdiri, saya ambil. Ternyata setelah di rumah saya satu malam itu, yaitu tadi harus dikembalikan. Intinya nggak mau lah diambil. Nggak mau. Nah dalam cerita itu kakak saya itu yang jadi kakak istri saya itu bilang, "Nak, kamu berani ngambil itu bersama, artinya kamu menghabiskan keluargamu." Itu sejak dulu memang ada. Saya ceritakan lah, terus saya kembalikan, ternyata setelah saya taruh hilang Mbak. Langsung musnah sendiri gitu ya? Hilang gitu. Nah kembali lagi ke pring peduk tadi. Nah saya kan istilahnya penasaran apa ya ada bener, tapi itu jelas Mbak, itu besar segini Mbak. Itu karo orang bilang itu bongkotannya itu. Itu jelas itu. Jadi pring petuk temurusnya, bukan makan perbedaannya pring petuk temurusnya dan pring petuk ini gimana. Kalau pring petuk itu yang namanya camplangnya atau apa itu anunya itu yang tempuannya camplangnya. Kalau pring petuk temurusnya itu yaitu yang bertempuk, ada camplangnya juga bertempuk, rosnya juga bertempuk itu Mbak. Makanya perbedaannya di situ. Maka dulu itu saya itu ya hanya ingin mengetahui, sebenarnya bukan saya ambisius atau saya ingin gini atau begini. Nah makanya ada kabar pring. Nah akhirnya saya itu juga nyelidik banyak sekali Mbak. Peringalah semuanya tuh apa palsu gitu loh Mbak. Sampai dari Nganjuk, sampai dari Bojonegoro, sampai angkatan ada yang punya, terlihat saya lihat ternyata semuanya ada yang benar sama sekali. Itu akhirnya karena kan saya itu ya gimana ya Mbak ya, namanya seorang itu ya menarik gitu loh. Dengan menariknya itu bukan menarik apa-apa, harganya kok sampai segitu mahal apa benar-benar ada. Memang saya membuktikan sendiri ada gitu loh Mbak. Tapi kan juga tidak kepegang tangan ya. Tapi ternyata ya enggak bisa diwujudkan gitu lah Mbak. Dengan nanti jelas itu saya ikat loh Mbak, itu saya ikat juga ada, saya beri apa itu tengker atau gaun itu juga bambu juga. Berarti atau bisa dikatakan itu ada tapi
goib gitu atau gimana? Goib lah, kalau menurut saya goib, Mbak. Kalau nyata nggak ada ya? Ya, Kayaknya. kalau ada insya Allah ya ada, Mbak. Memang Iya. ada, Mbak, nyata. Tapi kalau ini tuh bukan rezekinya ya mungkin ya akan mungkin bisa. Lah itu jenengan aja udah di depan mata, udah diikat, hilang kan gitu hilang. ya. Karena di Ternyata- pencarian sampai hari ini sepertinya memang belum ada yang menemukan. Ya, gitu. Rata-rata kan kalau palsu. ya, itu Disambung, saya disambung itu gitu. sampai ingin mengetahui kok, Mbak. Makanya dari itu dulu itu ya karena kan kita kan apa ya orang-orang saya akhirnya membuat sendiri. Gue sendiri disambung gitu ya. Disambung nanti saya jual Dengan harga mahal. ya enggak, Mbak, 100.000 200 gitu. Oh gitu. Tapi disambung sendiri itu ya. Kalau jadi makanya orang-orang yang belum paham dalam permasalahan Pring petok. pring petuk dan pring petuk sebenarnya kan ada perbedaan. Pring petuk baru pring petuk temurosnya. Nggih. Kan sudah beda, Mbak. Tapi orang itu mengatakan ya pring petuk ya pring petuk temurosnya kan enggak kan gitu loh. Ternyata enggak, Mbak. Kalau saya mungkin aja saya masih punya pring petuk itu masih ada. Tapi bukan temurosnya gitu loh, Mbak. Yang bilang tadi itu nggak usah tadi yang temurosnya ya. Ya temuros saya lihat itu bener, Mbak, saya lihat bener. Wah, ini saya rezeki. Jadi camplangnya itu juga gini, terus apa itu anunya juga gini gitu loh, Mbak. Itu. Jadi jelas, wah, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki. Itu saya ikat, ternyata hilang. Ya namanya kecewa ya tetap kecewa. Sampai dia itu memujukkan itu kamu kalau memang tidak mau diambil jangan sekali-kali apa itu mewujudkan kelihatan gitulah ya intinya. Jadi ya makanya dari itu ya, Mbak, kalau orang-orang yang ambisius mencari peting-peting ya habiskan uangmu gitu aja, Mbak. Nah, kan kita ini ya gimana ya, jadi saya itu mengalami dalam hal itu ingin mengetahui apakah itu ada atau tidaknya, ya gitu aja saya tuh sebenarnya. Sampai saya ini ke apa itu mulai dari Nganjuk, Bojonegoro, dari Ponorogo udah sampai mana ya ternyata tidak ada yang benar, Mbak. Sambung semuanya ya. Masalahnya dulu itu memang saya ada gini, Mbak, ya makanya saya berani gitu. Saya mempunyai memang orang pembeli benar, tapi itu orang dari Malaysia. Itu harganya lebih tinggi lagi. Ternyata di beliaunya mulai jenang mana kalau tidak salah Pak Hasim dengan itu dan namanya dengan Pak kalau nggak salah Pak Hasim dan Pak Arif itu. Jadi dia itu mulai dari Kalimantan, dari Sumatera itu ternyata dibohongin gitu, Mbak. Kita disambung gitu. Habis kalau dikitakan habis itu habisnya banyak sekali, Mbak. Jadi ya gimana lagi, terus ketemu dengan saya yaitu jadi kita ini setiap malam itu setelah maghrib atau sebelum maghrib itu wah ada kabar sana, saya ke sana, ternyata tidak ada sama sekali yang benar. Akhirnya saya belajar gimana cara untuk itu sampai mulai dari kecil sampai mulai dari besar saya buat sendiri gitu loh, Mbak. Ya kadang ya apa itu terjual ya 150, kalau yang bagus 200 ya enggak tahu-tahu ya, tapi itu kalau kita menjualnya harus ke dukun atau ke apalah gitu loh, Mbak. Orang tertentu lah ya. Kalau enggak gitu nih ya enggak tahu dia itu dijualkan kepada orang lain lagi ya saya enggak urus, yang penting saya jual. itu. Makanya saya mengisahkan ini benar-benar nyata, Mbak. Saya menjalani benar, saya tahu benar itu. Jadi gimana ya, Mbak, ya namanya istilahnya namanya kita ingin membuktikan lagi memang ya sulit gitu loh, Mbak. Nah akhirnya setelah itu jangka berapa tahun untuk pelebaran sungai itu akhirnya nggak tahu gimana
Nah ternyata di sana di situ itu di kebun saya itu bener-bener akhirnya membawa korban. Membawa korbannya apa Mbak? Segala bukan lebar kok sungainya itu. Membawa korbannya. Jadi gini di situ tuh ada apa itu? Ada bambu dan ada yang namanya itu wit serut, Mbak, di bego. Nah di bego orang begonya itu katanya Mbak di apa ya kalau di anu ular itu apa di patok ular kecil sekali katanya Mbak. Tidak ada satu rokok Mbak itu meninggal. Akhirnya terus setelah itu dia anu ke rumah aku minta izin baru alhamdulillah baru bisa gitu loh Mbak. Jadi harus permisi dulu lah. Dan makanya ini dalam kisah apa yang saya jalani pring petuk ternyata ya benar-benar memang sulit Mbak itu. Tapi sebenarnya saya itu tidak cari, saya hanya diberitahu. Setelah saya mau ambil ya ternyata tidak bisa, dan makanya dari itu sih kita kisahkan lagi dalam ini prediksi ya sedikit banyaknya ya juga ada hubungannya itu yaitu tahun baru tahun 2025 sebenarnya gini Mbak ya. Makanya kita berpesan kepada orang-orang yang apa itu senang rekreasi atau lainnya itu gini, kalau bisa mulai tanggal 25 itu kalau bisa jangan sampai rekreasi Mbak, sampai tanggal 3 Januari tahun 2025. Ini sangat sakral Mbak. Makanya kita hanya mengingatkan itu nanti tahun 2025 itu yang sangat mengerikan. Kalau menurut saya dulu kan sudah saya singgung dalam permasalahan yaitu apa masalah kejadian Mbak ya. Mulai banjir, longsor, apa itu gempa ternyata alhamdulillah kan sudah berwujud sebenarnya, tapi orang-orang kan tidak merasakan. Nah ini pesan saya kan gini Mbak ya, mulai tanggal 25 sampai tanggal 3 itu apa yang kita khawatirkan, moga-moga tidak ada apa-apa. Yang jelas kalau dari pandangan saya itu satu, banyak kecelakaan. Kecelakaan bukan kecelakaan main-main Mbak. Kecelakaan mulai yang paling berbahaya celakaannya dari mobil pribadi dan bis, sampai kemungkinan besar ada itu nanti kemungkinan ya semoga-moga tidak ada apa-apalah gitu ya. Itu nanti bis banyak orang rekreasi, banyak ada yang apa kecelakaan sampai dia sampai guling apa ya Mbak? Bis guling atau lainnya itu nanti. Makanya kita hanya berpesan kalau bisa hindarilah sedikit lah gitu loh Mbak. Masalahnya ini tidak main-main ini Mbak. Makanya sampai sebenarnya itu kalau dalam tahun 2005 itu sangat sakral sekali itu makanya mulai dari kalau dari masalah ini tadi mulai dari akhir Desember 2024 yang katakan tanggal 25 sampai tanggal 3 atau sampai Maret itu selanjutnya Mbak sampai Desember tahun 2025 itu sangat mengerikan Mbak itu ya kalau kita ini hanya bagaimana ya Mbak, emang ya kita hanya mendoakan semoga tidak ada apa-apa. Itu yang jelas kita ini hanya memberi sarana dan prasarana, mengingatkan lah gitu loh Mbak. Makanya apa yang dikhawatirkan yaitu puting beliung sampai banjir, longsor, kalau itu yang berbahaya kalau mulai dari tahun baru ini kecelakaan sampai bis guling atau anu kan ya kasihan tuh Mbak ini.
kurban kelihatannya Mbak, itu sangat banyak sekali. Ya mungkin insya Allah kalau kita mengingati, kalau seumpamanya mau melihat dari sisi apa itu MK, kalau percaya mangga, kalau tidak percaya mangga, kan gitu ya Mbak. Kita hanya mengingatkan gitu aja. Siap. Gimana Mbak Nursila, sudah mungkin sudah cukup nggih? Insya Allah Mbak, sudah cukup. Jadi itu tadi masalah bring petuk murosnya, sampai kita istilahnya selamat Natal dan tahun baru. Oke, teman-teman ya. Jadi cukup sekian pada malam hari ini. Saya ucapkan sekali lagi ya, selamat tahun baru, dan semoga apa yang kita cita-citakan di tahun 2025 semuanya tercapai dan dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di season selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mbak Nur.